Halo, pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan coding dan laporan kami. Jadi topik yang kami pilih adalah pengelompokan negara berdasarkan sejarahnya. Data sejarah dari negara-negara ini tuh mencakup beragam aspek seperti peristiwa sejarah penting, perkembangan politik, perubahan sosial, dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap identitas dan karakteristik negara. Dalam konteks ini, analisis clustering teks itu akan kami gunakan untuk mengelompokkan negara-negara berdasarkan data sejarah mereka. K-means clustering adalah suatu metode penganalisaan data yang melakukan proses pemodelan tanpa supervisi dan merupakan salah satu metode yang melakukan pengelompokan data dengan sistem partisi. K-means clustering ini akan mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang memiliki karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu klaster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda akan dikelompokkan ke dalam klaster yang lain. Dan dataset yang digunakan dalam penelitian ini berisi data sejarah dari 52 negara yang berbeda. Setiap data negara ini mencakup ringkasan sejarah yang mencakup periode waktu tertentu, peristiwa bersejarah, tokoh-tokoh penting, dan konteks sosial politik bagi negara tersebut. Oleh karena itu, analisis clustering teks dengan menggunakan algoritma K-means ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang mungkin ada dalam data sejarah ini dan membagi negara-negara ke dalam kelompok yang lebih besar berdasarkan kesamaan sejarah mereka, tepatnya dengan mengelompokkan negara berdasarkan kata yang paling sering muncul dalam sejarahnya. Setelah itu, untuk memberikan wawasan yang lebih luas mengenai data yang akan kami olah, kami akan membuat visualisasi data berupa klaster dalam bentuk word cloud dan peta dunia. Nama saya Stefan Valencia dan saya akan menjelaskan mengenai metode dan data pada proyek ini. Kemudian dataset yang kita pakai ini adalah terdiri dari 52 negara yang diambil dari 52 negara teratas pada website Worldometer. Contoh datasetnya berupa berikut dengan 4 kolom, yaitu ada country, yaitu nama negara, alpha tree adalah kode negara dalam 3 alfabet, kontinen adalah benua di mana negara tersebut berada, dan brief history adalah sejarah negara tersebut dalam satu paragraf singkat. Kemudian metode yang digunakan adalah menggunakan K-means clustering. Langkah-langkahnya adalah, pertama, kita perlu mengimport library yang dibutuhkan untuk memproses struktur data, korpus, menjalankan algoritma K-means, visualisasi dan analisis data, serta membentuk peta dunia. Contoh library-nya itu seperti GeoPandas dan juga Unidecode. Kemudian kita akan melakukan pre-processing pada korpus. Korpus yang dimaksud di sini adalah brief history pada dataset. Kemudian korpus ini akan dibersihkan dari kata-kata yang tidak penting dengan stop words, kemudian menghilangkan imbuhan atau stemming, kemudian akan pula dibersihkan dari karakter atau simbol yang unik, membersihkannya dari URL website, membersihkannya dari angka, kemudian menyatukan semua hurufnya sehingga menjadi huruf kecil. Kemudian karena kita menggunakan algoritma K-means yang memanfaatkan rata-rata terdekat, maka kita perlu suatu bentuk vektor, yaitu dapat didapatkan dengan menimbang berat setiap kata secara statistik, yaitu frekuensi munculnya kata pada masing-masing sejarah negara. Jadi semakin sering kata tersebut muncul, maka tentu frekuensinya semakin besar, sehingga nilainya semakin besar atau dengan kata lain beratnya semakin besar. Kemudian menggunakan metode silhouette score untuk mengetahui jumlah klaster yang tepat pada K-means. Pada silhouette score, dapat kita lihat dari puncak tertinggi, maka itulah jumlah klaster yang tepat. Kemudian mengelompokkan negara-negara berdasarkan frekuensi kemunculan kata dalam sejarahnya menggunakan metode K-means berdasarkan jumlah klaster yang tadi sudah kita cari menggunakan silhouette score. Kemudian kita akan menganalisis klaster, yaitu melihat kata apa yang paling sering muncul dalam masing-masing klaster dan akan divisualisasikan hasilnya menggunakan word cloud dan juga dapat diaplikasikan ke peta dunia untuk hasil yang lebih rinci, lebih jelas, dan lebih mudah dilihat. Selanjutnya itu akan dicari analisis hasilnya, di mana pertama-tama kami cari dulu nilai K clustering yang paling optimal dengan menggunakan silhouette method, di mana pada silhouette method ini
Untuk mencari nilai clustering yang optimal, dilihat dari nilai yang paling tinggi, di mana pada visualisasi data yang kami dapatkan, nilai yang paling tinggi itu terjadi pada nilai K sama dengan 2, sehingga kami menyimpulkan dan kami membuat clustering dengan menggunakan K sama dengan 2, yaitu membagi data menjadi 2 bagian atau 2 kelompok. Nah, kemudian kami lakukan visualisasi data terkait kata yang paling banyak muncul. Untuk clustering pertama didapatkan bahwa kata yang paling banyak muncul itu adalah kata independent, lalu dilanjutkan dengan century, kultur, ekonom, polit, challenge, country, region, war, colony, face, indigent, dan diverse. Kemudian untuk clustering yang kedua didapatkan kata yang paling banyak muncul itu adalah century. Kemudian dilanjutkan dengan empire, Islam, world, war, role, kingdom, modern, country, culture, ancient, rise, dan include. Kemudian, data yang telah diklasterkan tersebut juga dapat divisualisasikan. Di sini salah satu visualisasi yang dapat dilakukan adalah menggunakan word cloud. Jadi word cloud ini akan menampilkan kata-kata yang banyak muncul dalam sejarah singkat dari anggota klaster terkait. Nah, jadi semakin besar frekuensi kemunculan kata tersebut, maka akan semakin besar ukuran kata. Di sini ada word cloud untuk clustering 0. Jadi, untuk kata-kata besar seperti independent, dari kata independence atau kemerdekaan, century atau abad, kemudian culture atau budaya, ekonom dari kata ekonomi, dan juga polit dari kata politik. Ini adalah kata-kata dengan ukuran yang besar, berarti frekuensi kemunculan kata-kata tersebut pada klaster 0 itu besar juga. Kemudian, ini adalah word cloud untuk klaster 1. Di sini kata-kata yang sering muncul adalah century atau abad, kemudian ada Islam, ada empire atau kekaisaran, dan juga ada world atau dunia, ada war atau perang. Jadi kemungkinan sejarah singkat dari negara-negara anggota klaster 1 berhubungan dengan kata-kata yang telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, selain dengan menggunakan word cloud, visualisasi dapat dilakukan dengan menggunakan cluster map. Jadi ini adalah peta dunia dengan daerah-daerah yang merupakan klaster 0 dan klaster 1 telah dibedakan dengan menggunakan warna. Di sini yang berwarna merah muda adalah anggota klaster 0, sedangkan yang berwarna ungu adalah anggota klaster 1. Dapat terlihat dari map ini bahwa di bagian barat, ini mayoritas adalah anggota klaster 0, sedangkan di bagian timur laut, ini mayoritas adalah anggota klaster 1. Dan telah sampailah kami pada akhir presentasi, dan ini merupakan kesimpulan yang kami dapat, yaitu nilai K cluster yang optimal untuk dataset yang digunakan adalah 2. Kemudian sejarah singkat dari anggota-anggota klaster 0 banyak berhubungan dengan kemerdekaan, abad, budaya, ekonomi, dan politik. Sejarah singkat dari anggota-anggota klaster 1 berhubungan dengan abad, kekaisaran, Islam, dunia, dan perang. Dan negara-negara di bagian barat mayoritas merupakan anggota klaster 0, dan negara-negara di bagian timur laut sebagian besar merupakan anggota klaster 1. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih telah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati.